ceritanya tuh apa namanya, aku kan punya pengacara yang aku kan pernah cerita sama sampean kalau aku punya pengacara untuk sampean kenal aku kan. Tahu, nggak usah diomongin, tahu. Heeh. Nah terus apa namanya, jangan diliput, ntar diliput. Terus kenapa? Terus ini apa namanya, pengacara kita hari ini tuh nanya soal apa sih, punya paspor baru enggak gitu. Terus? Nah, kalau nanya-nanya paspor baru, emang apa sih bikinnya gimana? KJRI bisa bantu gak sih? Lah kan sampean punya pengacara. Hah? Sampean kan punya pengacara. Nah, pengacaranya nyuruh aku untuk bikin paspor baru katanya. Nah, aku bingung beli apa sih, bikin paspor barunya tuh di mana? Dia cuma ngomong katanya minta tolong apa sih, konsultasi dulu sama yang pihak di Indonesia. Kataku yang pihak di Indonesia siapa? Apa KJRI atau gimana gitu loh. Kan sampean udah kasih tugas sama pengacara. Ya suruh pengacaranya jalan dong. Nah, itu dia bilangnya katanya ya, apa sih namanya, kalau kamu nggak ngasih kita paspor baru, soalnya kan pengacara kita kan orang Thailand, jadi dia nggak bisa bantu gitu loh. Kalau pengacara orang Indonesia mungkin bisa gitu, ini orang Thailand, jadi dia tuh nggak bisa bantu untuk masalah paspor gitu loh. Ya. Kalau nggak bisa bantu ngapain dijadiin pengacara? Kan sesederhana itu toh. Ya, makanya tadi suami aku marah-marah, kata suamiku, gimana mau nyarinya, nyari di mana, kata suami aku. Nanya-nanya di siapa, orang aku udah bayar banyak, malah aku nanya sama aku harus bikin paspor di mana. Cisin. Loh. Lah ya tanyain sama suami sampean yang cari pengacara gimana. Orang sekarang saya tanya sama sampean, dokumen sampean kelar nggak sama saya? Terus bisa nggak sama? Bisa kan? Nah, kenapa nggak harus tanya saya lagi, malah cari pengacara yang berapa bayarnya? Kan nggak jelas tuh. Kalau ya, sih hampir sama sih. Nah, kalau urusan Indonesia kan ya urusan Indonesia dong. Kalau suaminya sampean kasih penjelasan ya sudah. Ya, soalnya ini bukan dari pengacara aku sih, dari pihak imigrasinya tuh kasih kayak surat gitu, dan di situ tertera untuk menyediakan paspor baru, kata dia ngomong gitu. Nah aku ya, paspor baru. Kan suami aku nanya, apa sih ngomong, kalau paspornya aku tuh kan udah dikasih sama imigrasi. Terus katanya iya, terus dia minta untuk paspor baru gitu, bukan paspor lama gitu. Jadi loh, aku nggak tahu nanya di mana gitu, makanya aku tanya sama sampean gitu, mungkin sampean tahu gitu. Ya saya tahu semuanya Mbak, masalahnya sampean itu saya tahu dan saya paham. Cuman kembali lagi, energi yang kita kasihkan itu kan no free gitu loh, bisa dipahami nggak? Kan sampean sama pengacara aja bayar, dan in the end pengacaranya nggak bisa menyelesaikan. Terus bagaimana dengan saya? Saya cuma jawab free. Ya enggak dong, kan pastinya begitu toh. Iya kan? Bisa dipahami maksud saya. Kasusnya sampean itu bukan saya nggak tahu Mbak, bukan juga saya nggak bisa menyelesaikan. Cuman sampean sendiri yang nggak mau dengan saya gitu loh. Sampean bukan aku yang nggak mau sampai kan aku mau, orang aku apa sih sampai minta tolong sama sampean, dan sampai udah bantu aku. Cuman kalau masalah apa ya namanya, soalnya kan dari dulu kita emang itu kan aku sih suami aku ya gitu, kasih penjelasan di dunia dia gitu. Kasih penjelasan ke dia. Everything I'm fine, aku bisa fix it gitu loh. Kamu percaya aja, kamu kasih duit aja ke saya, kan gitu toh. Jadi saya nggak perlu bercerita kepada suami sampean, tapi apa yang sudah saya lakukan buat sampean itu sudah sampean pada titik ini, bener nggak? Bener nggak? Nah, bukan, jangan lo deh, bukan yuk. Kadang sifang. Ya, sampean mengakui saya bisa menyelesaikan persoalan nggak? Itu aja persoalannya. Kalau sampean bisa ya sudah, kita tinggal hitung-hitungan aja. Tapi ketika sampean nggak meyakini ya buat apa? Aku juga nggak mau memaksakan. Woi, aku lo bisa Mbak, aku nggak mau begitu. Orang yang cari saya nggak mau cari orang. Kan seperti itu ceritanya. Sampean dulu kan nyari siapa? Sebelah kan, sebelah nggak beres. Oke.
lari ke kita. Nah, sama kita beres toh. Malah saya ketemu sama sampean ke imigrasi. Ya aku slow aja loh. Sampai istriku nanya siapa ya yang kemarin yang hamil, aku bilang gitu aja. Oh ya sudah. Gitu toh. Oh ya, aku bilang gitu aja toh. Ya nggak ada persoalan. Coba nanti aku tanya sama suami aku tuh kalau kayak gitu ya. Ya nggak ada masalah, intinya sekali lagi bagi saya, kalau suami sampean percaya mau ngasih duit ke pengacara, ya kan, dan pengacara nggak bisa menyelesaikan persoalannya sampean, terus buat apa cari pengacara? Pertanyaan saya kan itu. Ya itu, saya kan dari dulu kan bukan aku sih yang itu. Nggak, sampean gini loh, punya uang kan, Mbak, sampean nggak perlu ngomong bukan aku, dia itu suaminya sampean. Sampean bisa ngasih tahu, sampean bisa ngomong ke dia, aku punya orang yang bisa aku percaya. Buktinya hari ini aku sama kamu bisa kelar ini semua. Bisa dipahami nggak maksud saya? Jadi be smart. Sampean jadilah, sampean habis ini dapat itu Mbak dependent, ya kan? Karena sampean melahirkan 2 generasi baru di Hong Kong. Dependent sampean nggak lama. Selama suami support, sampean punya 2 baby, udah bisa dependent. Itu bukan sesuatu yang sulit, sudah di depan mata, tinggal sampean aja mau buang duit berapa, kan itu aja persoalannya. Iya kan? Ya saya kan kemarin ngomong katanya itu visanya mau jadi nih, kata dia ya. Udah ada tanda-tanda visanya mau udah jadi gitu. Iya. Malah udah mau jadi malah kayak gini. Katanya minta paspor baru. Jadi aku bingung. Loh iya, nggak salah itu Mbak. Saya pernah menangani kasus kayak sampean. Jadi malah anaknya overstay. Sampean kan masih ada itu kertas, dia overstay dan berhasil 6 bulan visanya turun, ada babynya. Saya mondar-mandir kiri kanan atas bawah. Alhamdulillah itu anaknya, orangnya udah tinggal di Hong Kong sekarang, udah bahagia. Gitu loh Mbak. Makanya sekarang sampean itu ya, segala sesuatu kalau urusannya ada dengan Indonesia, bicarakan dulu gitu loh. Yaudah nanti aku mau nanya sama suami aku. Soalnya ini kan masalah Indonesia juga sih ya gitu. Jadi gimana ceritanya gitu. Makanya aku masalahnya orang Indonesia kan aku carinya orang Thailand. Ya kan bingung. Ya apa sih, pas aku sampai bantuin aku soal itu ya, itu gitu. Oke gitu loh, berhasil. Jadi aku nyari sampai aja gitu. Siapa tahu sampai bisa bantu gitu, gimana gitu. Ya bisa banget. Sampean sudah di depan mata soalnya dependent visanya sampean itu sudah di depan mata karena 2 baby. Sekali lagi, saya sudah sangat percaya. Saya punya pengalaman ya. Ketika orang statusnya seperti sampean, terus ada born baby, terus sampean menikah dengan orang permanen, itu so easy, so simple sekali. Tapi kembali lagi ya, karena sekali lagi ya, saya berhasil nangani masalahnya sampean, otomatis boleh dong saya agak sedikit keras kalau ngomong, ya kan? Yang penting kan terbukti gitu. Maaf Mas, aku potong dulu ya. Padahal aku sering ngomong sama suami aku, ini pengacara kamu tuh ya goblok gitu. Maaf ya juga aku kasar. Pokoknya gimana aku bisa ngomong gitu? Apapun itu ya kita sendiri yang urus gitu loh. Terus aku ngasih ke dia, terus dia ngasih ke imigrasi gitu loh. Kayak misalkan kasus aku yang dulu yang aku minta bantuan sama sampean, aku yang mumet sendiri gimana carinya gitu loh. Dia mah ya gitu minta uang doang gitu loh. Kata suami aku, emang sih, kataku, emang kenapa kamu sama dia? Kata dia udah masuk uang 9.000. Nah, jadi nggak bisa ngapa-ngapain, kata dia ngomong gitu. Jadi udah nggak apa-apa, kata dia. Kalau saya misalnya bisa bantu semuanya, apa enggak saya harusnya bisa dapat tuh 9.000. Iya. Kataku ya, terus ini sekarang gimana? Kata dianya coba nanya ke pihak Indonesia gitu. Kataku pihak Indonesia yang mana? Aku aja kan, aku tuh nggak
nggak pintar, maksudnya sosialisa aduh apa sih ngomongnya, itu nggak itu loh, maksudnya nggak kayak anak-anak Indonesia yang sekarang yang pintar-pintar gitu, bisa STN visa sendiri atau bisa apa-apa itu. Kalau aku mah enggak. Dulu pas aku di Taiwan juga yang bantuin semua itu pas apa sih itunya aku agensi gitu. Kalau aku mah tinggal terima doang gitu. Gini ya Mbak, saya kasih tahu sama sampean. Hong Kong sekali lagi, walaupun semuanya urusan itu harus personalnya sendiri yang datang. Makanya kenapa di Hong Kong ini minim calo, ya kan? Minim calo, tidak ada sales, ya cuman agensi. Yang agensi kan harus terdaftar ngurusin. Nah, misalnya sampean juga pakai saya juga, sampean yang tak eret-eret, ayo datang ke sini Mbak, ayo datang ke situ Mbak, minimalnya kan saya temenin ada di situ. Kalau pengacara aku nggak tahu, gitu loh. Jadi, ya kan seperti itu. Makanya kan saya bilang kan, begitu sampean kemarin sama suaminya sampean, dokumen udah saya kasih ke sampean, suami sampean yang ngurus sendiri karena dia merasa bisa. Dan in the end, apa yang sudah saya persembahkan, sampean kasih ke saya, sampean sudah kasih juga imbalan buat saya, dia jalan sendiri kan clear. Karena dia bisa sendiri. Nah sekarang kan ketemu jalan buntu lagi. Iya, soalnya kan apa sih, aku pas ngomong katanya pisahnya udah ada tanda turun, aku tuh udah senang banget. Kata aku ya alhamdulillah, aku udah nggak repot-repot kemana gitu. Banyak. Malah minta paspor. Banyak maksudnya orang. Paspor tuh gimana sih Mas? Maksudnya? Ya gak masalah gimana, wong mau direkam aja sampean ngomongnya jangan direkam. Lah ya kalau jangan direkam, pengacara aja 9.000. Lah aku harus gimana? Masa free? Kan ya iri saya sama pengacara nih sampean. Boleh kan saya ngomong? Saya kan iri sama pengacara nih sampean, dapat 9.000 loh, gak ngapa-ngapain, gak selesai lagi. Itu suami aku liatin aku, malah suaranya sampean itu ya aku lihat speaker. Enggak apa-apa. Dia lihat katanya kok cowok sih, katanya kok cowok, soalnya tadi kan dia lagi di kamar mandi, sekarang udah ada apa sih di sebelah tuh Mbak. Kayak saya nggak ada masalah. Ya, rasa main jalan sendiri ya monggo ya kan, mau dibantuin ya. Jadi nanti aku mau tanya sama suamiku dulu, soalnya kan suami aku juga paham sampean dulu ya kan, pernah bantu aku juga. Jadi aku mau tanya sama suami aku gimana gitu. Kalau suami aku ya udah coba gimana, terus apa sih lama nggak? Soalnya bulan 10 katanya harus dikasihnya. Aku mau pusing banget ya kemudian. Gila. Bagi saya itu sederhana sekali nanganinnya, hanya cuman satu klik gitu aja udah selesai. Aduh. Ya. Ya udah, nanti aku mau tanya sama suami aku dulu. Nanti besok aku telepon sampai yang lagi ya. Makasih ya Mas ya. Sehat selalu Mbak ya. Iya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman semuanya ya. Pengacara aja 9.000 guys. Sama saya harusnya dapat dong 9.000. Jadi ya oke lah buat teman-teman semuanya. Sekali lagi itulah manusia ya. Kadang kita itu tidak memahami di saat kita itu punya persoalan dan masalah dan orang lain itu membantu. Sekali lagi bukan saya itu macet dan malak ya, atau meminta uang. Jasa yang kita gunakan, kepandaian, pengetahuan, tenaga, itu juga ada yang harus dihargai. Tapi ya it's okay lah. Saya selalu merasa dimana bahwa ya apapun, sekali lagi apapun ceritanya, menghargai orang lain itu bagi saya sesuatu yang penting. Dan bisa mengatasi sebuah masalah dan persoalan itu bukan juga tidak ada ilmunya. Yang dihargai adalah waktu, bantu berpikir. Mau ngonten aja nggak boleh dinaikin terus. Manusia model apa? Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.